ceritakanlah kisah yang terlarang. Akan ku dengarkan meski dia akan datang. Jika kau tak bisa katakan, tulis saja dengan tenang. Asalkan jangan sendirian, pastikan kau aman oleh dia yang tak kelihatan dari ceritamu yang terlarang. Halo majikan, di bulan horor Oktober ini tuh akan lebih banyak ya teman cerita yang langsung numpuk tuh email. Padahal kan selama September kemarin kita udah sampai sortirin baca satu-satu. Bulan ini nambah 2 kali lipat. Cuman nggak apa-apa. Biarpun mata siwon nih, ada yang bikin semangat dan bisa balikin mood booster gua, yaitu adalah Kopi Gula Aren. Enak kali ya kalau kita nih bikin sekarang nih buat nemenin teman cerita hari ini. Langsung aja masukin 1 sachet Kopi Gula Aren, terus seduh dengan air panas kira-kira 1/4 gelas dan aduk sampai bubuknya larut semua. Nah, biar tambah kekinian, kita tambahin es batu agar rasanya lebih nikmat. Wih, langsung level up banget kan? Wangi gula arennya harum banget, gengs. Kita cobain ya. Wah, ini bikin seger banget. Bener-bener deh, kalian harus cobain Kopi Gula Aren, asyiknya real kopi aren. Ada ya? Kopi sachet tapi rasanya bisa seenak ini. Kalian yang belum pada nyobain, buruan deh. Beli di minimarket atau supermarket terdekat. Karena lagi ada promo, beli 2 gratis 1. Bener-bener nikmat, mana lagi yang kau dustakan? Kopi Gula Aren, asyiknya real kopi aren. Yaudah, jangan langsung dihabisin nih. Ini kan buat nemenin teman cerita hari ini. Makanya langsung aja yuk kita ke ceritanya. Ya, majikan cerita kali ini tuh datang dari teman kita namanya Ratna. Yang mana Ratna ini waktu tahun 2021 kemarin nih pindah ke Bali dari Jakarta karena suaminya kena PHK tuh. Itu zaman-zaman Covid, banyak yang kena layoff. Dan memang waktu itu juga semua orang banyak banget yang tahu-tahu pindah ke Bali untuk menenangkan diri gitu kan, mencari suasana lain. Nah, kebetulan memang suaminya juga pun orang Bali. Namanya Ida Bagus Eka atau biasa dipanggil Eka. Jadi Eka di sini tuh laki-laki ya, gengs ya, bukan perempuan. Nah, makanya karena tadi suaminya kena layoff dan nyari kerjaan lagi waktu itu bisa dikatakan apa ya, nggak mungkin dengan situasi di 2021 tuh. Jadilah mereka memutuskan untuk pulang kampung bantu-bantu bapaknya Eka di kebun jeruk tuh di sana. Soalnya bapaknya memang punya perkebunan jeruk, gengs. Enak ya tinggal metik begitu. By the way, Ratna sama Eka ini juga punya 1 orang anak namanya Beatrix atau biasa dipanggilnya Tris. Nama anak sekarang mah cakep-cakep banget ya. Kayak susah gitu nyebutinnya. Nah, waktu awal-awal kepindahan ke Bali, mereka itu sebenarnya nginep di rumah orang tuanya Eka dulu. Tapi baru 3 hari, tahu-tahu si Eka ini kena COVID, gengs. Nggak tahu ketularan dari mana, apa pas lagi di pesawat kali ya. Cuman gejalanya baru muncul di hari ketiga tuh. Yang jelas karena takut nularin orang tua, kan serem ya. Akhirnya Eka memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya juga, tapi yang beda rumah, ada di dekat perkebunan. Jadi memang orang tuanya Eka ini punya rumah satu lagi yang waktu itu sebenarnya ditinggalin sama ada orang kepercayanya gitulah yang ngurus kebun, namanya Pak Wayan. Tapi udah setahun tuh, pokoknya semenjak awal-awal pandemi di 2020, Pak Wayan ini berhenti. Karena memang waktu itu sempat kena COVID juga waktu gelombang pertama tuh, dan akhirnya balik ke Lombok. Rumahnya dia di Lombok soalnya. Abis itu nggak balik-balik lagi untuk kerja karena situasi pandemi di 2021 kan masih belum kondusif ya. Pokoknya itu rumah kosong selama 1 tahun lah. Ya udah, akhirnya Eka pindah ke rumah itu, yang tentunya Ratna ikut lah buat ngurusin suaminya yang sakit dan bawa anaknya juga tuh Tris. Tapi mereka ini pisah kamar, jadi Eka diisolasi di kamar sendiri dan lebih banyak ya udah Eka di dalam kamar aja. Nah, Ratna itu sempat ketemu sama tetangga mereka nih, ada tetangga sebelah rumah. Waktu itu soalnya si Ratna lagi nyapu-nyapu teras depan kan, lagi bersih-bersih. Ada tetangganya tuh ibu-ibu kayak judes gitu ngeliatin dia. Tapi kan Ratna sebagai orang baru tetap nyapa begitu ya. Tetangganya itu malah langsung lengos masuk aja gitu, guys, kayak ogah berinteraksi. Si Ratna nih mikirnya mungkin mereka ini takut kena COVID kali ya. Lagi-lagi waktu itu kan semua orang kayak was-was ya kalau mau deket-deket atau interaksi sama orang lain tuh takut ketularan. Apalagi si Eka nih di kamar memang batuk-batuk terus gitu, dan suara batuknya kedengeran sampai keluar tuh waktu si Ratna lagi di teras kedengeran. Ya udah nih, besok-besok Ratna merasa kok semenjak
dia menempati rumah itu, suaminya ini kayak jadi temperamental ya. Padahal suaminya itu tipikal orang yang sabar kalau kata si Ratna. Cuma ya Ratna berpikirnya mungkin ya karena suaminya lagi sakit. Karena kan waktu COVID awal-awal dulu tuh, si Kis pasti kena ya, mikirnya aduh bakal meninggal nih, rasanya kan beberapa meriang, pusing luar biasa. Ketakutan gitu loh, parno kalau zaman dulu itu kena COVID, makanya mungkin jadi uring-uringan kali. Namun di situ ya Ratna berusaha untuk sabar aja. Udah nih, pernah pas si Ratna lagi nyiapin makan malam di dapur, dia ngeliat kayak ada yang lewat tuh di area belakang rumah. Tapi jalannya kayak cepet banget. Lagi kaget kan tadi itu ngeliatin apaan gitu loh. Tau-tau suaminya dari kamar tuh ngomel-ngomel kayak, lama bener sih, udah lapar nih, aku nggak boleh telat minum obat. Ya Ratna buru-buru nganterin makanannya kan, sambil pakai masker tuh. Ratna cerita kalau tadi dia lihat kayak ada yang lewat cepet banget tuh di belakang. Aku takut deh jadinya. Tapi suaminya itu kayak semacam nggak peduli, gengs, karena kayak nahan kesakitan gitu, nahan pusing. Udah dah, aku nggak mau denger hal-hal nggak penting kayak begitu. Nah, lagi-lagi walaupun Ratna ini merasa aneh dengan sikap suaminya mendadak kasar seperti itu, kayak nggak pedulian, ya ucapannya kan nggak ngenakin habis ya. Tapi ya karena memang dilihat suaminya ini lagi nahan pusing, kesakitan, mungkin itu ngaruh gitu, jadinya emosi. Soalnya waktu Ratna ini nanya ke teman-teman yang udah pernah kena COVID juga tuh, emang pada bilang nih rata-rata kena mental. Ratna bener ya. Soalnya kan pusingnya juga kadang kalau pusing tuh luar biasa dan ketakutan. Obatnya belum ketemu waktu itu, gimana nggak parno. Pas Ratna lagi beberes dapur nih, dia dengar ada suara Cocomelon, teng 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 teng. Jadi kayak ada suara TV gitu, toto nyala. Ya karena vibes tadi suaminya nih ngeselin ya sebenarnya ya, Ratna jadi cukup bad mood lah. Dia udah mau ngomel tuh, udah mau marahin anaknya kenapa nyetel YouTube nggak pakai izinnya dia. Soalnya Ratna memang membatasi anaknya tuh nonton YouTube, apalagi kalau udah malam gitu kan, kagak boleh. Kalau mau juga harus minta izin dulu ke Ratna. Kok si Tris ini nyetel sendiri. Tapi pas Ratna lihat ke ruang TV, nggak ada siapa-siapa. Dan TV-nya pun keadaannya mati. Loh, itu suara dari mana? Ratna lihat lagi tuh ke kamarnya, anaknya Tris sudah tidur kok. Dia cek ke kamar suaminya juga kayak udah merem-merem gitu sambil mijitin kepala. Jadi nggak tahu itu tadi suara Cocomelon dari mana. Soalnya jelas banget suaranya dari dalam rumah. Bukan tetangga sebelah nyalain terus kedengeran gitu kan. Kalau gitu jauh ya suaranya, ini nggak, beber dari dalam rumah. Nah besoknya nih si Ratna abis balik dari warung belanja gitu kan beberapa barang kebutuhan. Dia pas-pasan sama ibu-ibu sekitar situ juga, namanya ada nih Bu Asri. Ya udah mereka ngobrol-ngobrol kan sama pakai masker gitu, jaga jarak. Nah tapi di situ Ratna enggak kalau tetangga sebelah rumahnya tuh kayak ngintip-ngintip dari dalam jendela. Ya Bu Asri kan nanya ke Ratna kayak, kenapa kok kayak nggak fokus gitu matanya ngeliat-ngeliat ke arah rumah tetangganya? Kayak kenapa Bu? Ratna bilang dong kayak, itu ibu-ibu yang di rumah sebelah saya kok aneh ya. Selalu lihat-lihat ke arah rumah saya gitu, tapi pas saya sapa buang muka kayak judes banget. Nah si Bu Asri bilang, udah emang begitu orangnya, jangan dimasukin ke hati ya. Nah lagi ngobrol-ngobrol begitu, tahu-tahu si Ratna dengar anaknya si Tris tuh nangis di dalam rumah. Ya udah Ratna masuk kan, pas dicek ke dalam ternyata ada laba-laba gede banget gitu di atas plafon rumah, kayak segede telapak tangan gitu, kayak macam tarantula kali yang ngomongnya ya. Suaminya dari dalam kamar kayak buka pintu dikit gitu sambil nanya, kenapa? Pas tahu ternyata ada laba-laba, dia langsung nutup pintu. Soalnya suaminya juga emang takut laba-laba. Ya tikus, cicak juga tuh, pokoknya hewan-hewan seperti itu suaminya takut. Jadilah Ratna ini cosplay menjadi Wonder Woman, diambil sapu gitu kan, terus ngusir laba-labanya tuh sampai keluar rumah. Jadi dituntun jalan gitu kan sampai keluar pintu. Cuma yang Ratna heran, dia baru ngeh tuh waktu ngeliat ke plafon atasnya, itu kayak ada bercak tangan anak kecil, gengs. Ya karena tadi kan ngusir laba-laba, ndangak terus ke atas begini ya. Makanya dia baru lihat tuh di atas plafon. Dia baru lihat tuh kok ada bercak tangan, tapi itu tangan siapa kecil begitu? Itu plafon kan tinggi masalahnya. Jejak tangannya tuh kayak kotor gitu, geng, semacam anak-anak lagi ngerangkak, tapi ini kok di plafon. Nah sorenya nih, orang tuanya Eka tuh datang tuh, nanyain lah keadaannya Eka gimana, udah sembuh atau belum, udah baikan atau belum. Kata Ratna hari itu sih udah turun demamnya. Cuma ya masih di karantina kan minimal soalnya 14 hari ya. Di situ orang tuanya Eka juga ngasih jeruk tuh banyak banget hasil panen. Dibilang udah bagi-bagi aja ke tetangga sekitar. Habis itu ya orang tuanya pulang karena memang nggak boleh lama-lama juga sama Ratna kan. Takut ketularan tuh virusnya terbang-terbang di rumah. Ya udah sesuai amanah, Ratna sama anaknya tuh keliling tuh bagiin jeruk-jeruk itu ke tetangga-tetangga. Dan pas ke rumah tetangga sebelah itu, yang keluar nerima tuh bapak-bapak, gengs. Jadi bukan ibu-ibu, mungkin suaminya ya. Soalnya kan kemarin-kemarin selalu dilihat sama Ratna ibu-ibu. Cuma ternyata si bapak-bapak ini sama aja alias judes. Udahlah lama gitu kan bukain pintunya, pas diketok-ketok tadinya nggak dibukain. Pas dibukain nanya, kenapa? Ini Pak, saya mau ngasih jeruk, kata si Ratna kan. Nggak bilang makasih, nggak bilang apa, langsung ambil aja terus kayak ngangguk. Sini. Masuk lagi ke dalam rumah. Namun di situ si Tris ini sempat dada-dada sama ada anak kecil di dalam rumah itu. Jadi tadi waktu si bapaknya buka pintu kelihatan memang ada anak kecil ngintip-ngintip seumuran sama si Tris. Jadi
istri dada-dada gitu loh. Ratna waktu itu ngelus dada aja perlakuan tetangganya begitu. Nah besoknya lagi nih, Ratna masak nih pagi-pagi kan. Dia dengar suaminya tuh ngomel-ngomel di depan rumah. Dia buru-buru matiin kompor dan nyusul tuh ke depan. Jadi suaminya itu tuh lagi berjemur, gengs, pagi-pagi. Kalian juga pasti relate lah waktu zaman COVID, apalagi kalau kena COVID tuh tiap pagi kan berjemur ya. Sampai keling, kayak anak layangan. Si suaminya itu tuh ribut sama bapak-bapak tetangga sebelah yang judes itu perkara tokai ayam. Jadi tetangganya itu pelihara ayam dan suka dilepas. Jalan tuh kemana-mana itu ayamnya. Sampai ke daerah rumahnya Eka Marata kan sebelahan habisnya. Bahkan sering ke teras juga dan masalahnya itu nelek. Tokainya berceceran di mana-mana. Tahu sendiri kan ayam suka begitu ya. Tetangganya nih ngerasa kayak, alah dari dulu juga nggak apa-apa kok sebelum kalian pindah ke sini. Ya pokoknya emang nyebelin ternyata. Ratna kan langsung berusaha melerai kan kayak udah menyudahi gitu loh. Karena waktu itu juga suaminya pas berjemur nggak pakai masker. Kayak lu kan lagi sakit woi. Walaupun memang udah nggak batuk-batuk, udah nggak demam. Cuma kan belum tahu udah sembuh negatif atau belum. Selain nggak enak ya kalau kedengeran tetangga-tetangga yang lain ribut-ribut. Takutnya suaminya nih nularin juga. Sampai si Ratna nih bilang, udah kamu lagi sakit, udah masuk ke dalam, jangan teriak-teriak begitu, ntar nularin orang. Ya udah nih, masing-masing masuk ke dalam rumah. Suaminya masuk rumah, tetangganya juga masuk rumah. Di dalam rumah si Ratna malah dimarahin sama suaminya. Dibilang kayak, kamu mau nyebarin ngasih tahu ke tetangga-tetangga aku kena COVID? Gila kamu ya jadi istri bukannya ngelindungin suami. Kamu mau kita diusir dari sini? Jadi gengs, waktu zaman COVID awal-awal dulu kan, kalau ada yang kena itu macam kayak aib ya. Orang-orang yang kena tuh pada takut kalau orang lain sampai tahu. Kesannya kayak kena penyakit menular yang akan dikucilkan gitu, sampai diusir. Nah kan dulu sering kita soalnya dengar berita, ada yang diusir dari kosannya atau dari wilayah tempat tinggalnya tuh perkara warga sekitar takut pada ketularan. Yang mana intinya waktu itu memang masih dianggap tabu banget lah, apalagi ini kan jatuhnya daerah ya. Jadi suaminya tuh menganggap perkataannya Ratna tadi tuh di depan tetangganya semacam kayak ngebongkar rahasia, ngebongkar aib kalau si Eka ini lagi kena COVID, lagi sakit. Ya tapi kan maksudnya Ratna kagak begitu ya. Sampai Ratna nangis tuh, bingung dia sama keadaan ini. Akhirnya dia curhat lah sama temannya, memang sudah lebih dulu pindah ke Bali. Itu orang memang salah satu yang membuat Ratna ini menjadi FOMO karena Ratna sempat ngeliat sosial medianya kayak, enak ya pindah ke Bali gitu loh. Adalah namanya Wulan. Telepon-teleponan tuh berdua tuh. Si Wulan bilang, ya mungkin suami kamu sebenarnya lagi down. Kan dia juga baru di PHK ya, jadi pasti bingung. Ditambah kena COVID juga, macam kayak senggol bacok nih moodnya, gampang tersinggung. Udah nih ngobrol ngalor ngidul tuh berdua tuh, sampai si Wulan akhirnya cerita pengalamannya saat melukat. Dia bilang kayak, cobain melukat deh, itu enak banget. Karena semua emosi negatif kamu tuh bisa bener-bener lepas. Mungkin kamu sama suami kamu tuh memang butuh hal itu biar lebih tenang, lebih rileks gitu. Agar segala kecemasan, overthinking, luka batin, masalah-masalah hati dan pikiran nih bisa dilepasin gitu sampai plong. Di sana juga ada semacam healer spiritualnya gitu, jadi kamu bisa konsul juga sekalian. Ya Ratna ini kan orangnya kayak gampang keikut ya. Ngeliat orang pindah ke Bali pengen gitu. Makanya pas dengar ceritanya si Wulan kayak pengen juga si Ratna tertarik. By the way, buat majikan semua yang mungkin belum tahu melukat itu apaan sih? Jadi melukat sendiri adalah upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia. Melukat itu sendiri berasal dari kata sulukat, yang su berarti baik dan lukat berarti pensucian. Ya kalian bisa googling lah, banyak kok yang ngebahas melukat. Tapi pas Ratna ngajak suaminya nggak mau, malah marah lagi kayak, maksudnya apa kamu aku disuruh melukat? Emang aku emosian? Ini kan aku juga masih sakit, kamu gimana sih aku disuruh keluar-keluar? Ya pas nanya begitu tapi pakai nada tinggi, emangnya aku emosian? Kagak usah dijawab, ya udah kejawab itu mah. Ya maksudnya Ratna juga ntar pas suaminya sembuh lah, PCR dulu atau gimana sih, PCR, PCR. Soalnya kan waktu itu juga suaminya dirasa-rasa udah nggak demam, udah nggak pusing kan, tapi masih emosi mulu lu. Ratna mikir kayak, percuma nih kayaknya ngajak suaminya, ya udahlah gue duluan aja lah biar gue yang nggak stres gitu loh. Akhirnya dia minta ditemenin sama Wulan. Sementara anaknya Tri tuh dititip ke rumah mertuanya. Ya udah mereka pergi tuh untuk melukat. Pokoknya Ratna di sana sempat berendam dan meminum air suci tuh dari mata air. Sampai kayak teriak-teriak segala macam di bawah air terjun. Pokoknya rasanya lega banget. Dan setelah itu sesi dengan healer. Kita panggilnya di sini Jero Made ya. Jadi Jero itu adalah panggilan penghormatan untuk pemuka adat di sana. Ratna dibaca tuh garis tangannya tuh, dilihat permasalahan hidupnya gini, pokoknya diomongin tuh, dibacain. Padahal si Ratna ini belum cerita apa-apa ke si Jero Made, tapi Jero Made ini udah langsung ngomong tuh semuanya. Nah di situ juga Ratna akhirnya cerita tentang kondisi keluarganya lagi kena beberapa musibah lah, mulai dari suaminya kena PHK, kena COVID juga, dan
hal-hal lain sampai suasana di rumah tuh berasa nggak enak. Nah, Jero Made bilang kalau memang lagi ada aura negatif di sekitar keluargamu. Namun jangan khawatir, percaya aja sama diri sendiri, perkuat ibadah dengan Tuhan untuk menetralisir aura negatif tersebut. Karena segala kekuatan itu datangnya dari Tuhan dan hatimu harus selalu percaya. Setelah udah membaca dan ngasih wejangan ke Ratna, Jero Made ini juga pesan buat suaminya Ratna katanya untuk lebih mendekatkan diri ke orang tua. Solusinya pokoknya harus balik ke orang tua lah, mumpung ada waktu, katanya begitu. Ya sebenarnya kata si Ratna sih banyak yang Ratna konsultasikan, tapi kan nggak semuanya dia tulis di sini diceritain ya, namanya juga dapur rumah tangga, lu mau tau aja kepo. Yang jelas setelah konsul dengan healer itu, Ratna memang merasa dirinya lebih tenang dan plong begitu loh. Pokoknya sampai rumah nih si Ratna rasanya tuh enteng. Walaupun suaminya nih masih agak ngeselin ya, tapi dia menanggapinya dengan tenang gitu, nggak ikut panas. Sampai akhirnya pokoknya suaminya udah negatif nih, jadi pas PCR tuh udah negatif sembuh. Harusnya mah udah chill gitu ya, nggak kambuh emosiannya ya. Kan udah nggak sakit. Tapi si suaminya ini malah jadi kayak uring-uringin gitu, macam kayak orang gelisah. Dia bilang dia kayak merasa kosong, nggak tahu mau ngapain, merasa nggak produktif gitulah segala macam. Ya biasanya pas di Jakarta kan kerja tiap hari gitu ya, sampai weekend pun kadang juga masih kerja. Tahu-tahu pindah ke Bali nih semuanya jadi serba slow living dan memang belum dapat kerjaan juga ya, jadinya mungkin frustasi. Ya sebenarnya sehabis suaminya sembuh nih, Eka itu juga udah bantu-bantu di perkebunan jeruk si bapak. Sembari nyari freelance kerjaan, dia kayak mau kayak freelance di website luar negeri gitulah. Soalnya katanya kerja di kebun itu bukan passionnya, makanya jadi uring-uringan. Cuma Ratna kan masih dalam kondisi zen nih, alias aku mau memulai hari ini dengan tenang dan slow living. Jadi kagak mau aku terpancing emosi. Nah pas Ratna lagi nyapu halaman depan, dia didatengin nih tahu-tahu sama tetangga sebelah, ibu-ibu yang jutekin terus tuh. Bilang katanya mau kenalan, namanya Maya. Kita ini belum sempat kenalan, tetangga sebelah gitu. Ngomongnya lembut, halus, gengs. Lah Ratna kan bingung ya, kenapa tahu-tahu jadi baik begini? Cuman kan balik lagi, vibes-nya Ratna masih lagi zen tuh. Jadi kayak, oh iya, saya Ratna, Mbok. Jadi kalau di Bali itu manggilnya Mbok, bukan Mbak. Alanya si Mbok Maya ini tuh, Mami nyemnoe 300.000. Lah, ilah pantesan aja baik. Malah si Mbok Maya ini curhat, katanya gaji suaminya tuh belum dibayar, telat. Malum lagi susah zaman sekarang ya nih, gara-gara COVID. Manis bener tuh lah, jadi curhat nadanya halus begitu. Dari kemarin aja jutek. Bener-bener kalau orang minjem duit, kenapa template semua mendadak jadi baik sama sopan ya? Tapi di situ Ratna kayak paham ya, pantesan dari kemarin jutek banget. Pusing kali mikirin masalah duit. Ya sama abis kayak suaminya tuh Eka kan juga uring-uringan perkara kagak dapat kerjaan. Ya untungnya kalau suaminya mah punya tabungan darurat, makanya mereka nih bisa sampai nekat kan pindah ke Bali. Lagi-lagi karena Ratna ini vibes-nya zen, abis melukat kan tuh ya. Dia berpikir siapa tahu kalau abis dipinjemin duit nih hubungan mereka jadi baik kan, lebih enak ya bertetangga sebelahan abisnya. Ya udah jadinya sama Ratna dipinjemin. Setelah udah bersih-bersih rumah nih, di dalam anaknya ngajak main. Soalnya anak-anak seusianya di sana tuh masih pada dikekep di dalam rumah, kagak boleh main-main keluar gitu sama orang tuanya. Mungkin takutnya itu kena COVID, ketularan segala macam, masih parno banget waktu itu. Ya udah akhirnya mau nggak mau Ratna nemenin main kan tuh di dalam. Si Tris ini mau main petak umpet. Anaknya ngumpet kan tuh dan Ratna nanti yang nyari. Ya udah Ratna berjaga tuh mulai ngitung 1, 2, 3, 4 dan di situ Ratna masih mendengar suara anaknya tuh ketawa-ketawa gitu lagi lari-lari mungkin nyari tempat ngumpet. Dilanjutin lagi kan 5, 6, tahu-tahu ada nerusin gitu gengs, 7, 8, 9 dan suaranya tuh suara anak kecil cowok. Lah anaknya Tris itu kan cewek. Ratna langsung nengok gitu kan, tapi nggak ada siapa-siapa. Dia langsung manggil anaknya tuh kayak Tris. Kemudian si Ratna dengar ada suara cekik-cekikan anak kecil gitu guys dari dalam lemari. Yang dikira ngumpet di situ, tapi pas dibuka nggak ada apa-apa. Loh, dari mana suaranya gitu kan? Didengar lagi dari kamar mandi sumbernya. Dilihat ke kamar mandi, nggak ada. Mulai merasa aneh si Ratna nih, langsung manggil anaknya udah nggak santai kayak, Tris, udah Tris, keluar Tris. Bukan cuma nyariin main petak umpet lagi nih, tapi bener-bener khawatir gitu nyari keberadaan anaknya. Karena makin lama suara ketawanya itu tuh muncul terus gengs dari berbagai sisi. Di balik korden, di bawah kolong kasur, di belakang sofa. Tapi pas dilihat semuanya tuh nggak nemu. Sampai tahu-tahu si Ratna dikagetkan sama anaknya muncul tiba-tiba dari balik pintu. Di situ ya Ratna kaget tapi sekaligus lega. Nah 2 hari kemudian nih, waktu Ratna mau keluar lagi biasa mau ke warung, dia pas-pasan sama Mbok Maya tuh yang berdiri di depan teras, diem aja. Kayak lagi mikirin utang. Ya sama Ratna ditegur gitu kan, tapi nggak dibalas sama si Mbok Maya tuh. Mbok Maya cuman kayak ngeliat Ratna terus ngelengos masuk ke dalam rumah. Lah si Ratna jadi kesel kan kayak, loh udah dipinjemin duit kemarin kok malah begini lagi?
Wah, emang error nih orangnya kayaknya nih. Apa dia takut ditagihin utang sama si Ratna maksudnya, makanya lengos tuh masuk ke dalam rumah. Cuman kan jadi kesel ya kalau begitu ya. Sampai akhirnya si Ratna di warung tuh ketemu ngobrol lagi sama ibu-ibu yang lain. Ternyata beberapa ibu-ibu itu juga bilang kalau kemarin-kemarin mereka sempat didatangi sama Mbak Maya tuh mau pinjem uang juga. Cuman memang nggak ada yang mau minjemin karena yang udah-udah nggak dibalikin duitnya. Dan begitu tuh orangnya memang suka kabur-kaburan masuk ke dalam rumah aja kalau ditagih. Ya ibu-ibu itu juga akhirnya sih pada ngiklasin duitnya karena waktu itu katanya si Mbak Maya itu sempat minjem ke banyak orang tuh buat berobat anaknya. Tapi akhirnya anaknya meninggal. Jadi ya pada nggak enak juga lah buat nagihinnya kan. Nah si Ratna yang denger anaknya Mbak Maya meninggal kaget. Maksudnya kan dia nggak tahu ya kapan meninggalnya. Kata ibu-ibu di sana kayak ya tahun lalu lah waktu awal-awal COVID. Tapi meninggalnya bukan karena COVID, kena sakit lain. Nah Ratna kan jadi inget ya. Waktu dia nganterin jeruk tuh dia ngeliat ada anak kecil di dalam rumah. Sampai si Tris dada-dada gitulah. Itu anak siapa? Ibu-ibu di sana bilang kalau anaknya Mbak Maya itu cuma satu. Ya merinding si Ratna di situ. Ibu-ibu di sana juga cerita. Padahal dulu ya sebelum anaknya sakit dan nggak ada tuh, Mbak Maya nggak sejutek itu kok sama kita. Malah dulu tuh Pak Wayan yang nempatin rumahnya Ratna itu, anaknya suka dititipin main sama Pak Wayan, itu deket banget. Ya pokoknya akhirnya sikapnya jadi dingin dan kayak nggak mau ketemu sama orang tuh semenjak ya anaknya sakit dan meninggal. Terus punya banyak utang yang mungkin takut ditagihin. Rata kan baru dengar cerita begini ya udah dia pulang tuh. Dan dari teras rumahnya dia merhatiin tuh rumahnya si Mbok Maya. Yang semua maunya memang ditutup-tutup tuh kayak korden-korden segala macam ditutup. Jadi memang nggak pernah dibuka dari awal Ratna pindah. Macam kayak tertutup banget. Sampah-sampah di depannya juga numpuk, gengs. Jadi di daerah rumahnya si Ratna itu kan ada tukang sampah yang kayak keliling gitu. Biasanya ngambil-ngambilin gitu kan pakai motor bak. Tapi memang itu kan sistemnya bayar ya ke tukang sampahnya ya biar diambilin setiap seminggu 3 kali. Nah dilihat-lihat nih sampah di depan rumahnya si Mbok Maya itu numpuk. Yang sepertinya memang karena si Mbok Maya ini nggak bayar utang ke tukang sampahnya. Jadi ya nggak diambilin. Ya masalahnya kan kalau begitu berarti jadi bau ya. Dan akhir-akhir itu baunya sampai masuk ke dalam rumahnya Ratna. Sebelumnya sebenarnya si Ratna ini mau berbaik hati gitu bayar tukang sampahnya biar sekalian lah diangkut namanya tetangga kan. Karena yang keganggu ya ujung-ujungnya si Ratna juga sampai masuk ke dalam rumah. Cuma karena tadi nih si Mbok Maya tau-tau udah ngelengos padahal kemarin dipinjemin duit lah. Ratna males lah. Empet dia jadi tapi serba bingung ya. Ya udahlah tahan-tahanin aja lah baunya lah daripada gue empet gitu kan udah bantu tapi sikapnya begitu. Nah cuma nih malamnya suaminya kagak bisa tidur perkara tahu-tahu bau busuknya masuk banget ke dalam rumah kan nggak nyaman ya. Habisnya kalau malam kan angin tuh lebih banyak berhembus daripada siang hari. Jadinya semeriwing banget gitu. Alhasil ngomel-ngomel lah suaminya itu. Sampai pagi bangun-bangun moodnya jelek. Nah sebelum berangkat kerja ke perkebunan tuh si Eka nyamperin tuh rumah tetangganya itu gedor-gedor. Ranta tapi kan ngeliatin aja gitu kan dari teras rumah. Karena jujur dia juga udah merasa keganggu, emang harus ditegur lah tuh sama suaminya, biarin aja lah. Dan waktu itu yang bukain si bapak-bapak, gengs. Nah Eka kan langsung marah-marah ya bilang, itu sampahnya dibuangin dong, baunya sampai masuk rumah saya. Sama itu juga ayamnya di kandang kayaknya nggak pernah dibersihin tuh kandangnya. Habis telainya banyak banget dan jadinya bau juga. Jadi memang semenjak waktu kemarin tuh Eka sempat marah-marah masalah telai ayam, akhirnya si ayamnya dikandengin terus. Tapi ya telainya kagak dibersihin di dalam, ya kita sampai enak ya, sampai bau banget, numpuk. Ya udah abis Eka selesai marah-marah, dia langsung pergi kerja. Di situ si Ratna ngeliat bapaknya tadi tuh ngelirik ke arah dia dengan kayak tatapan yang serem gitu, gengs. Sampai Ratna langsung masuk rumah karena takut suaminya udah jalan habis naik motor. Nah siangnya pas lagi nyiapin makanan buat anaknya, tahu-tahu ada suara lagi tuh, Cocomelon, Ratna langsung ngecek ke ruang TV kan, dan memang ternyata anaknya ada lagi di situ. Ratna langsung negor kayak, lo kok kamu nggak izin sama mama dulu setelah YouTube? Tapi Tris tuh bilang, enggak, itu Indra yang nyalain bukan aku. Indra siapa? Ratna kan bingung ya. Anaknya Mbok Maya yang di sebelah. Kata si Tris nunjuk ke sebelahnya, padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Ratna nggak mau ada siapa-siapa. Ya Ratna kaget kan, langsung marah kayak, kamu jangan bohongin mama. Ya terus malah nangis tuh gara-gara dimarahin, diomelin. Sorenya nih pas Eka pulang dilihat itu sampah masih di situ tuh kagak dibuang. Maksudnya kalau emang misalkan yang nggak punya uang buat bayar tukang sampah untuk ngangkut, ya dibawa sendiri itu ke tempat pembuangan gitu loh, walaupun jauh tapi ya gimana caranya lah, jangan digeletakin di depan rumah aja. Sampai-sampai beberapa plastik udah ada yang kerobek kececer gara-gara kucing gitu kan, dikorek-korek segala macam dan itu membuat bau. Pokoknya Eka pulang-pulang marah-marah lah gitu. Moodnya kacau lah. Di situ Ratna bilang,
kita coba buat melukat yuk biar emosi kamu nih lebih stabil. Soalnya kemarin aku udah nyobain beneran enak. Ya udah setelah dibujuk nih Eka mau. Sampai ya udah si Ratna nganterin ke tempat dia yang kemarin melukat tuh. Di situ Eka sempat teriak-teriak melepaskan segala emosinya di bawah air terjun. Jadi memang ada sesi ya di mana kita disuruh teriak sebebas mungkin dan tertawa selepasnya untuk mengeluarkan segala bentuk emosi dan perasaan. Eka sampai nangis, teriak, ketawa tapi sambil nangis juga begitu loh. Setelah itu ketemu healer yang sama tuh kayak kemarin, Jero Made. Dibacain kan mengenai karir, kesehatan dan segala macam dari Kak. Yang intinya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini katanya memang sudah jalanmu dan takdirmu. Jadi jangan pernah melawan takdir, ikuti saja arusnya, kata si Jero Made. Dan dibilang lagi tuh, kalau kamu mau sukses, udah kuncinya dekatkan diri sama orang tua kamu. Mumpung masih ada, rawatlah mereka. Habis sudah selesai tuh, Tata kan kepikiran ya, dia jadi curhat sama Jero Made. Kalau belakangan sepertinya tuh ada gangguan di rumah saya. Soalnya kayak ada hantu anak kecil dan Ratna curiga itu adalah hantu dari anak tetangga sebelah. Namun lagi-lagi Jero Made bilang, kalau memang ada aura negatif di sekitar keluarga kamu, tapi jika kamu menguatkan hati itu bukanlah suatu masalah. Jadi jangan sampai aura itu mengalahkan aura kamu sendiri. Nanti waktu yang akan menjawab, katanya begitu. Ya udah pulang dari situ bener, Eka lebih tenang. Dia juga minta maaf kalau kemarin-kemarin sifatnya mungkin kasar dan menyebalkan ya. Dia mengakui kalau dia memang lagi kalut nih perkara masalah PHK dan COVID itu kemarin. Dan jadinya di situ Eka udah bisa diajak diskusi dan lebih jernih gitu pikirannya. Dia bilang kalau rumahnya lagi kita tempati itu membawa aura negatif, apa sebaiknya kita pindah ke rumah orang tuaku aja gitu loh. Kayak dari awal kan memang mereka rencana pindah ke Bali kan, sempat tinggal di rumah orang tuanya ya, tapi gara-gara si Eka kena COVID makanya tinggal di rumah yang bekas Pawayan. Apalagi tadi kan kata Jero Made juga disarankan untuk mendekatkan diri dengan orang tua. Ya udah di situ Ratna setuju, karena udah beberapa minggu tinggal di rumahnya Pawayan itu kan dia merasa nggak nyaman ya. Selainnya perkara bau, Ratna juga dari awal kayak suka merasa terganggu dengan hal-hal aneh seperti ada hantu anak kecil. Ya pokoknya karena Eka ini udah sembuh dari COVID, mereka mau balik deh tuh ke rumah orang tuanya Eka. Nah tapi sebelumnya mereka ceritanya nih niat mau berbuat baik, mau bayarin tetangga sebelah tuh buat buang sampah. Jadi kayak ya udahlah, semoga nanti ini tuh menjadi karma baik gitu loh. Namun hari itu pas mereka mau pindah, memang bukan jadwal si tukang sampah datang. Ya akhirnya mereka mikir untuk langsung aja deh ngasih duitnya ke tetangga tuh biar nanti dikasih ke tukang sampah. Soalnya sampahnya udah sampai dilalarin itu di depan rumah. Dan tetangga-tetangga lain juga kayak nggak peduli. Mungkin ya bukannya nggak mau bantu, tapi kan kalau harus nombokin mungkin berat kali ya. Orang lagi pada susah keuangannya gara-gara COVID. Nah pas Eka sama Ratna ngetok rumah tetangganya tuh, dari teras kan emang udah bau banget ya, perkara sampahnya kan di depan teras. Diketok-ketok nggak ada yang bukain pintu. Sampai Eka bilang, ya udahlah diselipin aja itu kertas sama duitnya lewat bawah pintu. Mungkin mereka malas ketemu, dikira kita mau marah-marah atau nagih utang lagi. Ya udah akhirnya diselipin tuh di bawah pintu kertas sama uangnya, sekalian mereka bilang pamit. Udah nih balik-balik siap mau berangkat. Si Tris dadah-dadah ke arah rumah tetangga itu. Sama Eka ditanya, dadah-dadah ke siapa kamu? Ke Indra itu, kata si Tris. Eka belum tahu tuh si Indra itu adalah nama dari anaknya Mbok Maya yang udah nggak ada. 2 hari setelah mereka pindah ke rumah orang tuanya Eka, mereka dapat kabar kalau Mbok Maya sama suaminya ditemukan di dalam rumah, gengs. Jadi warga nih merasa lama-lama baunya katanya semakin menyengat, memang sampai keluar. Dan akhirnya kayak baru pada mau negor tuh, tapi pas diketok kan nggak dibukain pintu, akhirnya didobrak karena bau busuk banget. Dan bener aja keadaannya udah begitu, dan diperkirakan katanya meninggalnya udah 2 mingguan, gengs. Hah? 2 minggu gimana? Orang Ratna aja masih beberapa kali ngeliat Mbok Maya tuh di depan rumah, tapi kan pas disapa langsung ngelengos masuk. Dan terakhir si Ratna sama Eka kan juga sempat berinteraksi sama suaminya Mbok Maya ya, ya waktu gedor-gedor minta sampahnya dibuang. Dibukain pintu itu kan? Nah kalau bener perkiraannya itu udah 2 minggu meninggalnya, berarti yang bukain pintu ataupun yang mereka lihat itu siapa? Soalnya selain perkiraan dari waktu kematiannya itu, yang dilihat dari kondisi yang pas ditemukan ya, yang memang sudah membusuk, ada surat juga gengs yang mereka tulis ya, semacam surat terakhir gitulah, isinya kurang lebih minta maaf sama keluarga besar dan orang-orang yang dihutangin karena mereka nggak bisa bayar utangnya. Dan surat itu memang ditulisnya dari 2 minggu yang lalu, ada tanggalnya. Ya kalau dipikir-pikir memang sampah-sampah itu sudah terbengkalai sejak 2 mingguan. Sama ayamnya nggak dilepas-lepas tuh di dalam kandang aja juga udah 2 mingguan tuh. Jadi ternyata geng, sewaktu anaknya sakit tuh, Mbok Maya sama suaminya kan minjem uang kesana kesini ke tetangga-tetangga ya, tapi ujung-ujungnya anaknya tidak selamat. Setelahnya mereka kayak gali lubang tutup lubang buat nutupin uang tuh, bayar terus tapi minjem lagi yang kemana-kemana sampai nggak jelas sampai berbunga-bunga. Ya mungkin dari situ mereka merasa apa ya, buntu, makanya
jarang keluar rumah, kalau ketemu orang langsung ngelengos segala macem, dan berakhir seperti itu. Pak Wayan yang dikabarkan tentang hal ini juga kaget, karena dulu Pak Wayan sempat dekat dengan keluarganya Mbok Maya, dan Pak Wayan juga sempat minjemin uang, tapi yang memang belum dibalikin. Ratna sama Eka cukup syok lah mendengarnya. Walaupun mereka sempat kesel dengan tetangga sebelah tuh, namun pas dengar cerita seperti ini mereka juga kasihan dan sedih juga. So itu guys, pengalaman Ratna mempunyai tetangga yang aneh tapi ujung-ujungnya mengejutkan ya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi sama Ratna, gangguan hantu anak kecil waktu itu nggak terlalu gimana-gimana sih. Cuma emang kayak ngajak Tris aja, namanya juga sama-sama masih anak kecil. Tapi kan Ratna sebagai ibu ya was-was lah, dia juga baru pertama kali punya pengalaman seperti itu. Yang awalnya hal itu dikira membawa energi negatif nih, sampai membuat si Eka ngomel mulu. Ternyata ya emang Eka punya masalah batin ya, masalah hidup. Namanya manusia kan kadang kalau lagi di bawah tuh roda kehidupannya uring-uringan. Dan penampakan dari Mbok Maya sama suaminya Mbok Maya itu juga sebenarnya nggak ganggu ya kan. Hadirnya di rumah mereka sendiri. Cuma ya Ratna nggak nyangka aja dengan kejadian seperti ini. Oh iya, dan pesan dari Jero Made ke Eka mengenai takdir dan dekat dengan orang tua tuh ternyata akhirnya terjawab. Intinya, Eka di PHK dan pindah ke Bali itu dibilang memang takdir, karena ternyata orang tuanya senang banget Eka kerja di perkebunan. Soalnya itu memang keinginan orang tuanya buat nerusin perkebunan, tapi memang tidak pernah disampaikan karena orang tuanya ini nggak mau apa ya, semacam nyetir anaknya gitulah. Suka-suka anaknya aja mau menentukan jalan hidupnya bagaimana. Ya namun lambat laun nih, karena Eka memang menggeluti dunia perkebunannya itu, soalnya nyari kerja juga susah, dia tuh jadi terbiasa, bukan karena suka, tapi karena terbiasa. Tapi hasilnya sampai sekarang, dia akhirnya mengambil alih perkebunan, hingga jadi besar dan sampai bisa ekspor ke luar negeri. Malah ya Eka yang nggak nyangka. Jadi Eka bersyukur banget dia bisa besar mengelola hasil jeruk dan menjaga orang tuanya udah pensiun dan nikmatin aja hasilnya. Intinya Eka nih merasa semua rezeki ini tuh karena dia ngurusin orang tuanya lah. Ya begitu gengs, terima kasih untuk Ratna buat ceritanya. Salam untuk Eka dan Tris. Buat majikan semua juga terima kasih udah pada nontonin. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Buat yang belum, kalau udah terima kasih banyak, minta like-nya juga. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena sampai tanggal 31 akan ada TC terus-terusan. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.